terkait sosok oknum anggota polisi yang diduga terlibat kasus kematian mahasiswi Probolinggo kini terungkap. Bribka AS, anggota Polsek Krucil Polres Probolinggo diduga terlibat dalam kematian mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang berinisial FAN yang jasadnya ditemukan tergeletak di Sungai Pasuruan pada Selasa 16 Desember. Kini penyidik Polda Jawa Timur telah menetapkan Bribka AS sebagai tersangka pembunuhan FAN. Kasus pembunuhan ini bisa terungkap dengan cepat mengingat Bribka AS ditangkap hanya hitungan jam sejak jasad korban ditemukan di Sungai Pasuruan. Menariknya, Bribka AS ditangkap tim Jatanras Polda Jawa Timur saat ia mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Watu Kosek Sidoarjo untuk menjenguk dan mengurus jenazah korban. Penangkapan Bribka AS sebagai terduga pelaku pembunuhan saat itu menjadi kejutan, bukan hanya karena sosoknya yang merupakan seorang penegak hukum. Status Bribka AS sebagai kakak ipar korban juga menjadi kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Sopir keluarga korban bernama Samsul mengungkap jika Bribka AS langsung diringkus karena didapati dari rekaman video CCTV dari sekitar lokasi penemuan jasad korban diketahui adanya mobil Triton milik Bribka AS. Samsul menyebut rekaman CCTV menangkap momen di mana mobil Mitsubishi Triton berwarna merah dop kini mondar-mandir di sekitar lokasi penemuan jasad korban di Pasuruan. Sementara banyak pihak mengetahui jika mobil milik Bribka AS identik dengan mobil dalam rekaman video tersebut. Meski telah diringkus dan diperiksa sejak Selasa 16 Desember, polisi baru menetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Desember. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penetapan tersangka terhadap Bribka AS berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti yang ditemukan penyidik seperti kendaraan Bribka AS, kemudian 2 ponsel milik korban. Selain itu juga berdasarkan hasil keterangan dari 6 orang saksi yang juga telah diperiksa. Jules mengungkapkan Bribka AS bakal menjalani proses hukum pidana terlebih dahulu, kemudian disusul proses hukum pelanggaran kode etik. Mengenai peran AS dalam kasus tersebut, Jules pun mengungkapkan pihaknya belum dapat mengungkap mengingat proses penyelidikan dan penyidikan kini masih bergulir. Adapun selain Bribka AS, jajaran Polda Jawa Timur juga telah menangkap pelaku kedua pembunuhan mahasiswa UMM tersebut, di mana pelaku kedua ini ditangkap pada Jumat 19 Desember hari ini. Informasi yang dihimpun wartawan Surya, di mana pelaku kedua ini adalah warga sipil, bukan anggota polisi seperti pelaku pertama yakni Bribka AS. Hanya saja identitas dan hubungan pelaku kedua dengan korban Faradila serta pelaku pertama Bribka AS hingga kini belum terungkap. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arabaridi Jumhur mengatakan bahwa pelaku kedua ini berhasil ditangkap di sebuah tempat persembunyian kawasan Kabupaten Probolinggo. Hingga kini pelaku tersebut masih menjalani proses interogasi awal dalam rangka pengembangan penyidikan kasus pembunuhan ini. Dugaan motif pembunuhan korban berinisial FAN yang dilakukan oleh anggota Polsek Krucil Bribka AS ditengarai karena ingin menguasai harta korban. Bribka AS sendiri merupakan kakak ipar dari korban yang memang hubungan keduanya di mata keluarga korban sama sekali tidak harmonis. Begitupun juga antara terduga pelaku dengan kakak sulung korban. FAN sendiri merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri bernama Ramlan dan Siti, di mana Bribka AS kini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan adik ipar setelah pemeriksaan intensif di Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka didasarkan pada sejumlah alat bukti termasuk kendaraan tersangka, kemudian kedua ponsel milik korban, pakaian, serta keterangan dari 6 orang saksi. Kemudian saat disinggung mengenai alat bukti CCTV, Jules dapat mengungkapkannya karena masih menjadi materi pengembangan penyelidikan polisi, termasuk mengenai hasil otopsi terhadap korban. Di sisi lain, meninjau hasil penetapan tersangka mengenai proses hukum pidana dan kode etik Polri yang bakal dijalani Bribka AS nantinya, Jules mengungkapkan Bribka AS bakal menjalani proses hukum pidana terlebih dahulu, kemudian disusul proses hukum pelanggaran kode etik.
Tribuners kini terungkap hubungan antara mahasiswi UMM dan Brib KAS, yang mana Brib KAS adalah kakak ipar yang menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi UMM yang berinisial FAN tersebut. Ayah korban bernama Ramlan mengungkapkan bahwa hubungan antara putrinya dan Brib KAS sudah lama tidak harmonis. Disebutkan Brib KAS dan FAN sudah bermusuhan sejak lama, tidak hanya dengan korban tapi juga dengan kakak sulungnya. Menurut Ramlan, terdapat banyak kejanggalan dalam peristiwa kematian anaknya. Saja saat FAN ditemukan dalam kondisi terlentang dengan mengenakan helm berwarna pink, seluruh barang bawaan korban tidak ada di lokasi kejadian. Ia juga menjelaskan berdasarkan rekaman CCTV di tempat kos korban, FAN dijemput oleh ojek online pada Selasa malam sekitar pukul 8:14. Sementara itu dari CCTV di sekitar tempat kejadian perkara terlihat sebuah mobil Strada Triton double cabin milik terduga pelaku mondar-mandir di lokasi. Ramlan mengaku mendapat informasi awal dari Kapolres Pasuruan terkait penemuan jasad putrinya. Ramlan pun kemudian dihubungi bahwa korban ditemukan di dalam got di wilayah Pasuruan sebelum akhirnya dilakukan penyelidikan lanjutan. Hingga akhirnya korban pun berhasil diidentifikasi melalui sidik jari. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengidentifikasi korban sekaligus mengamankan terduga pelaku. Adapun kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian, hasil perkembangan penyelidikan sejauh ini penyidik dari Ditreskrim Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan juga telah menemukan 2 buah HP milik korban. Masih diamankan, ya. Jadi nanti 1x24 jam tentunya yang bersangkutan akan ditetapkan, ditahan sebagai tersangka tentunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan informasi yang beredar ini kan terduga pelaku ini satu masih ada hubungan kerabat sama pelaku, sama korban. Yang kedua juga dikatakan sebagai anggota Polri. Nah, apakah benar? Baik, perlu saya sampaikan rekan-rekan bahwa memang benar untuk satu terduga pelaku yang berinisial AS yang sudah diamankan adalah merupakan kerabat dari korban. Ya, sejauh ini dari hasil penyelidikan yang didapatkan seperti itu, dan terduga pelaku AS berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo Kabupaten. Ya. Dan saat ini yang bersangkutan sejak kemarin setelah hasil pengembangan penyelidikan diketahui dan ditemukan oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur adanya dugaan keterkaitan dengan penyebab meninggalnya korban, langsung diamankan dan dibawa oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur ke Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Soal peran AS ini apa dan dalam insiden kasus TIK di Pasuruan itu? Ya, jadi terkait dengan peran baik AS maupun pelaku lainnya nanti akan saya sampaikan dalam perkembangan setelah proses penyidikan dan alat bukti serta barang bukti terpenuhi selanjutnya. Dan korban ini mengalami luka tusuk atau luka apa, Nen? Baik, jadi gini rekan-rekan, ya. Sejak ditemukannya jenazah salah satu mahasiswi yang diketahui ditemukan di Pasuruan kemarin, maka tim Jatanras Polda Jawa Timur terus bergerak, ya, melakukan upaya pengungkapan kasus. Diantaranya sudah ditetapkan, ya, kemarin satu tersangka berinisial AS, kemudian tadi malam juga ya, telah ditangkap satu terduga pelaku, ya, calon tersangka berinisial SY, usianya sekitar 38 tahun, warga Krucil,
Kabupaten Probolinggo. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS ya, melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Untuk tersangka SY ini semenjak kejadian dia terus berpindah, ya, mulai dari berpindah tempat ke Lumajang, kemudian dia juga berpindah tempat ke Pamekasan, kemudian dia kembali ke Probolinggo. Dan berkat informasi dari masyarakat dan kerjasama tim dari tim Jatanras maupun personil Polres sejajaran Polda Jawa Timur, maka tersangka SY berhasil ditangkap di Jalan Raya Panglima Sudirman yang ada di Traksan, Kabupaten Probolinggo. Pada tadi malam sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.